Ya, selamat pagi sahabat KVO TV. Berjumpa kembali dengan channel KVO TV di pagi hari ini. Kebetulan di pagi hari ini kita bisa terhubung ya, yang lagi bertugas di Dieng gitu ya. Nanti akan kita tanya tentang kondisi Gunung Dieng saat ini. Dan nanti juga kebetulan di Gunung Dieng juga ada ahli kimia gas gunung api. Nanti kita juga bisa tanya misalnya tentang kandungan gas yang di Dieng itu yang bisa ditolerir atau yang bisa dihirup oleh manusia itu berapa misalnya seperti itu ya, karena selama ini ya, banyak dari teman-teman itu menanyakan tentang kandungan gas yang bisa tercium oleh manusia yang bisa dengan tubuh kita itu berapa ppm misalnya seperti itu. Baik, pagi ini kita akan terhubung lagi dengan Pak Abe ya. Selamat pagi Pak Abe. Pagi Pak, Iya, kabarnya sehat? mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya di sana, dan mudah-mudahan juga lagi nggak kedinginan karena di Dieng gitu. Baik Pak Ape atau Pak Ahmad Basuki, mungkin bisa men-share atau menginformasikan kepada teman-teman setia KVO TV tentang kondisi Gunung Dieng saat ini. Ya, baik. Kami laporkan dari Pos Pantang Gunung Dieng bahwa hari ini kondisi gas timbang menurun ya. Eh, Terakhir terukur jam 6.30 itu 2.550 ppm. Sebelumnya kan pernah mencapai puncaknya sampai 11.000 ppm. Jadi kondisi sekarang relatif menurun dari kondisi pada saat peningkatan kegiatan. Kemudian dari sisi kegempaan masih di atas normal ya, terekam sekitar 39 kali gempa tektonik lokal atau gempa vulkanik tektonik ya. Jadi gempa-gempa ini memang karakternya di Gunung Dieng adalah memicu terjadinya keluarnya gas-gas CO. Demikian Pak. Iya, ini kalau saya melihat di laporan Magma Indonesia tentang kegempaan Gunung Dieng, yaitu gempa tektonik lokal dengan SWINP 0,6 sampai 4,3 yang vulkanik. Kalau dengan di Dieng sendiri gimana ini sebetulnya? Jadi ini gempanya memang dengan SWINP yang cukup kecil ya, berarti memang bahwa gempa itu dekat dengan alat perekam gempa ya. Itu kalau jika dikomposisikan mungkin sekitar kurang dari 1 km sampai mungkin sekitar 10 km ya. Jadi di sini kita sebut tektonik lokal karena memang saja diperkirakan berada pada satu jalur patahan atau jalur sesar yang ada di Gunung Dieng, sehingga walaupun SWINP-nya relatif kecil ya, tetapi karena dari karakter sumbernya adalah pergerakan di jalur sesar, maka kita masukkan ke gempa tersebut ke gempa tektonik lokal. Demikian Pak. Oh ya, terima kasih Pak Abi ya. Berhubung tadi Pak Abi menyinggung tentang gas CO2, berhubung di sebelah Pak Abi ada dari Pak Sopyan, itu akan saya tanyakan ya. Itu tentang kandungan gas yang ada di Dieng, dan juga akan saya tanyakan perbedaan ppm dengan per volume kalau nggak salah seperti itu Pak. Itu mungkin nanti bisa diterangkan kepada halayak eh, pecinta KVO TV, mungkin bisa sedikit aja ulasan tentang kandungan gas di Dieng dan antara perbedaan ppm dan ppm per volume itu sebetulnya apa sih gitu. Baik, selamat pagi Mas Budi. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan ya terkait mengenai kondisi gas yang ada di komplek Gunung Api Dieng ini. Jadi dalam kondisi normal udara ya, di udara konsentrasi CO2 itu sebetulnya sangat kecil, kisarannya 0,02%, atau kalau kita konversi ke ppm itu sekitar 2000 ppm. Jadi sebetulnya 1% volume itu sama dengan 10.000 ppm, begitu Mas. 1% volume CO2 itu artinya sama dengan 10.000 ppm gitu. Nah, pada kondisi saat ini memang sejak tanggal
2023 ini Dieng mengalami peningkatan aktivitas yang ditandai oleh gempa-gempa tektonik lokal dan terasa, dan kemudian meningkatnya konsentrasi gas CO2 di kawah timbang sampai hampir mencapai di atas 11.000 ppm. Jadi itu cukup tinggi ya. Namun dari visual waktu itu belum terjadi aliran gas yang cukup signifikan. Jadi hanya berada di sekitar kawah dengan jarak aliran kurang dari 100 meter lah, katakanlah seperti itu. Nah, untuk saat ini memang tren gas CO2 di kawah timbang ini mengalami penurunan ya, saat ini kisarannya sekitar 2.500 ppm ya saat ini. Artinya konsentrasi tersebut memang sudah menurun, namun masih berada di atas baseline atau di atas ambang batas rata-rata di kawah timbang, gitu Mas Budi. Ya, sedangkan untuk kandungan gas-gas yang ada di Dieng, Pak, mungkin yang bisa batasan-batasan yang bisa di istilahnya apa ya, yang bisa untuk ditolerir untuk tubuh kita itu berapa ppm untuk masing-masing gas tersebut? Ya, jadi ada beberapa klasifikasi untuk ambang batas kandungan gas ya, utamanya untuk CO2 yang berdampak terhadap kehidupan atau manusia katakanlah. Jadi pada konsentrasi 0,5% artinya 5.000 ppm ya, itu sebetulnya sudah mulai rawan. Jadi itu ambang batas yang maksimum diperbolehkan di udara kita hirup, itu pun dalam rentang waktu 8 jam. Jadi kalau misalkan lebih dari 8 jam terus-menerus kita menghisap CO2 dengan konsentrasi minimal 0,5% atau 5.000 ppm, tentunya itu akan berdampak terhadap kita gitu. Ada efek-efek tertentu sesuai dengan konsentrasi gas CO2-nya. Demikian Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Sopian dan Pak Abi atas informasinya di pagi hari ini. Mohon maaf tadi mengganggu ya. Atau mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan kepada masyarakat umum tentang kondisi Gunung Dieng saat ini. Silakan Pak Abi atau Pak Sopian, monggo. Silakan Pak. Kepala Pos ini ada Pak Surip juga nih, Ketua Pos. Barangkali bisa memberikan sedikit. Iya, mungkin bisa menambahkan Pak Surip. Masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dieng, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Tentunya kita menghimbau dalam aktivitas Gunung Dieng, terutama saat ini pada kawah Seleri dan kawah timbang, masyarakat diharap untuk waspada, berhati-hati, tetap tenang, tidak termakan oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, yang biasanya penyebar hoax itu sekarang lagi marak. Untuk Gunung Dieng hanya kawah Seleri dan kawah timbang aja, namun untuk kawah-kawah lain masih bisa dikunjungi, tapi kewaspadaan perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan masyarakat akan lebih tahu, karena Dieng selalu seperti ini. Jadi masyarakat yang berada di kawasan Gunung Dieng akan lebih tahu, karena masyarakat sebelumnya itu sudah disosialisasi untuk mengetahui tentang aktivitas Gunung Dieng yang sebenarnya. Saya kira itu Mas Budi. Untuk Gunung Dieng masyarakat tetap tenang, tapi tetap waspada. Nanti perkembangan Gunung Dieng akan disampaikan setiap hari untuk masyarakat, agar masyarakat lebih tahu. Itu Mas Budi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sure, Pak Sopian dan Pak Abi atas waktunya ya, itu di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya, dan selamat beraktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Budi. Ya.